Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Mukhtar Channel bersama saya Aditya Mukhtar. Dan di video kali ini temanya itu pengalaman di luar nalar. Sebelum saya mengundang narasumber yang mempunyai pengalaman di luar nalar, yang pertama di video ini saya akan menceritakan kisah saya terlebih dahulu. Yang pengalaman di cerita saya ini pengalamannya yang di luar nalar saya, yang tidak tidak bisa dipikir oleh logika. Jika kalian mendukung channel ini, cukup like, comment, share, and subscribe video saya dan nyalain tombol lonceng yang ada di bawah untuk mengetahui berita-berita dari video saya. Terus ikuti Mukhtar Channel, terus tonton videonya sampai selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, jadi guys, di video kali ini saya akan membagi pengalaman di luar nalar saya yang pernah terjadi oleh saya sendiri. Nah, jadi 3 tahun yang lalu saya bekerja di sebuah rumah sakit yang berada di daerah Cilengsi. Nah, dan saya dan teman-teman saya ini setiap setahun sekali pasti mengadakan perjalanan refreshing atau family gathering bersama keluarga kami. Nah, dan waktu pas pembagian jalan-jalan itu, saya dan teman-teman saya kebagian jalannya itu family gatheringnya ke Pantai Cilegon yang berada di daerah Banten. Nah, jadi nanti ceritanya ini yang tidak masuk akal ini pas kita sudah di pantainya ya guys. Jadi sebelum perjalanan semua masih terasa normal-normal saja. Tidak ada gangguan apapun dari kita perjalanan sampai kita nyampe ke tempat tujuan, itu tidak ada gangguan apa-apapun. Dan cuaca pun begitu cerah. Kami jalan dari rumah itu sekitar jam 8 pagi. Jam 8 pagi kita dari rumah, kita jalan menempuh perjalanan kurang lebih 3 atau 4 jam. Itu kita sampailah di sebuah pantai yang berada di daerah Cilegon. Nama pantainya saya lupa, kalau nggak salah itu pokoknya ada pasir-pasir putihnya gitu nama pantainya. Hah? Oh iya, nama pantai itu Sambolo kalau nggak salah ya guys ya. Nah, setelah nyampe di sana seperti biasa kita tidak langsung turun ke pantai, kita istirahat dulu sejenak, ngerokok, ngopi, ngobrol sebentar. Sambil yang lain ada yang ganti baju, ada yang siap-siap buat nanti nyebur atau turun ke pantai, itu masih normal-normal saja. Nah, setelah kita semua sudah ganti baju, kita mau menuju ke pantai itu, baru kita turun, kita bermain sebentar, itu tiba-tiba datanglah satu ombak yang besar. Nah, ombak ini saking besarnya sampai menghantam warung-warung yang ada di pinggiran pantai. Dan katanya, kata yang orang situ, biasanya ombaknya enggak sampai segini. Ini kan pantai utara, bukan pantai selatan. Nah, jadi di situ setelah ada ombak besar, tetap kami masih main di pantai, masih bercanda-bercanda sama keluarga, masih berenang, apa. Nah, seketika setelah satu ombak itu yang pertama besar, terus normal lagi ombaknya. Setelah main setengah jam, ombaknya besar lagi, itu pun bukan satu, banyak. Sampai kami yang lagi bermain di pantai itu semuanya itu disuruh naik ke pemukiman oleh satu bapak-bapak yang pakai baju putih, kalau nggak salah orangnya rada-rada gemuk. Dia menyuruh semua naik ke pemukiman, jangan ada yang di pantai, jangan ada yang di pantai. Nah, dan di teman-teman saya ini atau sekelompok saya ini masih batuklah kekeh, masih tetap main di pantai itu, tidak menggubris omongan bapak-bapak yang tadi. Kita masih main terus sampai akhirnya bapak-bapak ini mendatangi kami, mengomeli kami atau memarahi kami. Dia menanyakan, "Kamu orang mana?" kata bapak-bapak ini. Nah, saya menjawab, "Pak, saya orang Bogor. Saya jauh-jauh main ke sini ingin bermain di pantai oleh keluarga saya. Kenapa dilarang?" "Kamu nggak ngelihat ombaknya seperti apa? Ini ombaknya udah nggak masuk akal. Ini tuh pantai utara, bukan pantai selatan. Harusnya kamu sebagai orang Bogor, kamu tahu kenapa pantai utara bisa sampai ombaknya seperti ini." Saya sewaktu itu yang tidak mengerti apa-apa lah.
apa hubungannya sama orang Bogor? Ini kan di Banten, gue nggak tahu apa-apa, gue juga nggak tahu kenapa ombaknya tuh bisa sebesar ini. Gue kan di sini niatnya untuk mengajak keluarga, tidak aneh-aneh, kata gue. Udahlah, akhirnya kami sudah dimarahi sama bapak-bapak itu, kami naiklah, sampai naik, nah langsung hal aneh itu pun terjadi. Nah yang pertama ini, gua memiliki anak laki-laki yang waktu itu masih berumuran antara 2 sampai 3 tahun. Anak laki-laki gue ini, dia itu kalau di rumah orangnya tidak takut dengan apapun. Maksudnya anak kecil ini nggak cengeng lah, nggak rewel, dia so anteng, tidak takut sama apapun. Dan tiba-tiba ketika bapak-bapak ngomong itu, dia langsung kayak orang ketakutan. Ketakutan, mukanya pucat, sampai nangis nggak berhenti-berhenti, sampai ngelarang bapaknya atau ibunya turun ke laut itu atau main lagi di pantai itu. Dia melarang, papa jangan naik, papa jangan turun ke pantai itu, papa jangan naik, sampai dia nangis, sampai nggak mau dia berada di pantai itu lagi, sampai dia minta untuk kita pulang ke rumah. Akhirnya sebelumnya gue merasa nggak enak sama teman-teman gue, gara-gara keluarga gue, gara-gara anak gue, kita jadi begini liburannya gitu. Akhirnya yang lain teman-teman gue mengerti, ya udah Dit, kata teman gue ini, mungkin anak lu melihat sesuatu atau merasakan sesuatu yang tidak beres di pantai ini, kita naik saja dulu sampai ombak ini reda. Udah, akhirnya kita naik, kita di warung, makan, ngopi, ngobrol biasa. Nah, setelah mau menuju sore sekitar jam 3 lebih, itu pantainya atau ombaknya itu udah normal lagi ombaknya. Dan saya pun melihat ke belakang sudah banyak warga yang turun-turun lagi ke pantai. Akhirnya kita ngikut turun nyebur lagi, karena waktu pertama itu cuma sebentar. Jadi kalau kata orang sini masih kurang, masih kentang. Jadi kita turun lagi ke pantai itu, bermain lagi, ombaknya normal seperti biasa, kita main lagi, terus nggak ada gangguan apa lagi, nggak ada preset-preset lain. Tiba-tiba ketika temen gua, Dit, ayo kita nyoba ke tengah yuk. Itu ombaknya agak lumayan kan. Ayo, kata gua. Pas saya nyoba ke tengah, ombaknya masih normal lah, masih membawa saya ke ombak dari laut itu masih membawa saya ke pantai, Bu, gitu terus pas jam setengah lima, ini tiba-tiba ada satu ombak yang tingginya mencapai 3 meter kalau nggak, saya kan tinggi saya 172, itu lebih tinggi lagi dari saya, bisa-bisa tuh ada, kalau tingginya tuh kayak saya tuh ada 2 orang di atasnya gitu. Ombaknya tinggi dan anehnya ombak ini tidak mengantarkan saya ke pantai. Kalau temen saya sampai bus ke pantai, kalau saya itu kayak tertarik. Di ombak ini saya tuh kayak ada narik. Sampai saya itu udah nggak kuat napas, saya udah gelap, saya udah pasrah. Sampai di dalam hati saya, ya Allah, jika memang umur saya sampai di sini, saya ikhlas ya Allah, tolong husnul khotimahkanlah saya ya Allah, hamba sudah pasrah. Karena di saat itu memang benar saya terasa tertarik badan saya oleh ombak itu, dan saya pun merasa saya bakal mati di sini karena saya sudah nggak bisa ke atas lagi, udah nggak bisa ngambil udara lagi, dan benar-benar udara itu tinggal sedikit yang berada di sisa di paru-paru lah, sedikit. Saya sudah pasrah, sudah gelap, sudah bukan gelap ya, kayak kabur, penglihatan saya kayak kabur. Tiba-tiba ada sesosok orang berbaju putih semua. Nah, beliau ini mengulurkan tangannya ke saya. Kata saya, apakah ini teman saya apa bukan? Bodoh amat, kata saya, yang penting gua selamat. Di situ ada keluarga gua, kata gua harus selamat, kata gua. Terus dia mengulurkan tangannya saya tarik, dan alhamdulillah setelah saya sadar saya sudah berada di pantai. Nah, setelah kejadian itu saya berhenti atau duduk sejenak memikirkan hal yang tadi, kok bisa ya gua kayak gitu? Apa ini tadi yang firasat anak gue yang pertama yang nggak bolehin gue turun ke bawah, tapi gue sorenya masih kekeh turun ke bawah karena gue juga nggak enak kan sama teman-teman gue. Udah jauh-jauh
dari Cilengsi ke sono hanya main sebentar di pantainya. Gue disitu masih mikirin kok bisa gue sampai seperti itu tadi, ombaknya tuh kayak mau nelen gue, tapi alhamdulillahnya berkat pertolongan Gusti Allah, berkat juga gue sebelum berangkat atau sebelum turun dari pantai itu gue baca doa juga, apa berkat dari zikir gue yang selalu yang dilantunkan di hati gue. Pokoknya hal itu bener-bener enggak masuk logika lah. Pantai yang harusnya ombak yang harusnya membawa kita ke pantai itu malah menarik kita ke dalamnya. Padahal posisi itu tuh di laut utara, tidak di laut selatan. Kalau laut utara tuh ibaratnya ombaknya itu masih normal-normal saja, tidak kayak ombak laut selatan. Nah, yang masih pertanyaan di dalam pikiran gue ini siapa sesosok orang putih yang mengulurkan tangannya yang menarik gua sampai ke pantai. Jadi gitu aja guys ceritanya. Buat kalian yang mendengarkan video ini, percaya atau tidak, yakin atau tidak, itu terserah kalian. Itulah yang gua alami selagi gua di pantai itu. Itulah kejadian yang benar-benar real, nyata dari kehidupan gua. Tidak ada yang gua lebih-lebihin dan tidak ada yang gua kurang-kurangi. Seperti itulah yang gua rasakan, yang gua alami waktu dulu 3 tahun kemarin itu gua family gathering ke pantai Sambolo Cilegon. Nah jadi buat pesen gua buat kalian semua dimanapun kalian berada, jika ingin perpergian kemanapun, berdoalah sebelum kalian pergi dari rumah kalian. Berzikirlah di sepanjang jalan agar kalian diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala atau Sang Pencipta. Dan mudah-mudahan dari cerita tadi, dari pengalaman saya, bisa jadi pelajaran buat kalian semua. Dimanapun kita berada, jaga ucapan kita, jaga tingkah laku kita, dan selalulah berdoa kepada Sang Pencipta agar kita selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan lupa berzikirlah, bersolawat setiap hari kepada Rasulullah SAW agar kita mendapatkan syafaatnya beliau di akhir zaman nanti. Segitu saja dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.